wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang transformasi energi dan metabolisme sel. Dosen pengampu Bayu Widianto MSI. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Vera Vigianti, Rizkika Aldasafira, dan Anggi Maulidia. Transformasi energi dalam sel. Pada makhluk hidup heterotrof, energi berasal dari makanan yang dikonsumsi. Energi yang sudah dikonsumsi itu akan mengalami transformasi. Transformasi atau perubahan. Perubahannya yaitu seperti energi potensial berupa energi makanan, berubah menjadi energi panas, dan energi kinetik atau energi gerak. Energi yang mengalami transformasi disebut juga metabolisme di dalam sel tubuh. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan cara berikut. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Yang kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat di dalam organel sel tumbuhan yang berfungsi dalam fotosintesis. Pada gambar, energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil yang berfungsi untuk melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2, yaitu karbon dioksida, dengan H2O air. Ketika bereaksi, ada cahaya matahari dan di klorofil, dia akan menjadi glukosa dan menghasilkan energi. Secara sederhananya, karbon dioksida bereaksi dengan air, ada cahaya matahari, dan di klorofil, dia akan menghasilkan glukosa dan oksigen yang kita hirup. Energi ini akan dimanfaatkan tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh dan berkembang, dan juga nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup ketika makhluk hidup tersebut mengkonsumsi tumbuhan. Yang kedua, transformasi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel hewan dan manusia yang berfungsi sebagai respirasi sel. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat, protein, dan lemak tersebut nanti akan diubah melalui proses respirasi sel. Transformasi energi oleh mitokondria ini terjadi pada makhluk hidup yang heterotrof. Metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu reaksi pembentukan dari sederhana ke kompleks. Contohnya fotosintesis. Sedangkan katabolisme reaksi penguraian, yaitu dari kompleks ke sederhana. Contohnya respirasi. Fotosintesis, perubahan energi cahaya dengan karbon dioksida dan air menjadi energi kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2, dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen atau O2 dan senyawa glukosa atau C6H12O6. Glukosa adalah makanan bagi tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan.
Respirasi. Respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Jadi, untuk pembebasan energinya menggunakan oksigen. Contohnya yaitu respirasi pada glukosa. Reaksi sederhananya adalah glukosa ditambah dengan oksigen lalu akan bereaksi sehingga akan dipecah menjadi air dan karbon dioksida plus energi. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.